Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Selalu kita mengucap syukur kepada Tuhan atas rahmat dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Dan pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam Roma pasal 9. Roma pasal 9 ayat 1. Namun Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dapat membaca dari keseluruhan ayat-ayat dalam pasal 9 ini. Roma 9 ayat 1 saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Sekali lagi, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Puji Tuhan, hari ini judul renungan kita adalah mengatakan kebenaran. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan banyak orang kadang-kadang kesulitan untuk mengatakan kebenaran. Apalagi ketika kita memiliki keinginan atau kerinduan terhadap sesuatu hal, kadang-kadang orang susah untuk mengatakan kebenaran. Namun kita akan belajar dari sosok Rasul Paulus. Dalam kehidupannya, dia selalu mengatakan kebenaran atas apapun, baik yang ada dalam hatinya, pertimbangannya, bahkan kerinduan yang dia ingin untuk terjadi di dalam kehidupan pribadinya, bahkan dalam umat yang ia pimpin, ia layani, bahkan terlebih kepada umat Israel, yaitu keturunan jasmani dari Rasul Paulus sebagai orang Yahudi atau orang Israel. Mari kita akan melihat terlebih dahulu dalam bagian observasi. Dalam bagian observasi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tidak banyak kita menemukan pribadi-pribadi yang dituliskan dalam Alkitab, karena ini adalah surat Rasul Paulus kepada orang percaya atau orang Yahudi. Jadi pribadi-pribadi yang ada di dalam surat Rasul Paulus ini adalah orang-orang Yahudi atau orang Israel yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, maupun yang menolak Tuhan Yesus. Surat ini ditujukan kepada mereka, dan tentunya ada Rasul Paulus sendiri. Namun kalau kita baca kepada ayat-ayat lebih lanjut, di sana disebutkan ada tokoh-tokoh tokoh iman, yaitu ada Ishak, ada Yakub, ya. Juga kita melihat bahwa Rasul Paulus mengupas tentang kehidupan mereka sebagai contoh kepada orang Israel. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita akan masuk dalam bagian interpretasi kebenaran-kebenaran yang kita dapat gali dari ayat 1 ini saja, ya. Kalau kita lihat semua ayatnya, banyak sekali kebenaran-kebenaran yang kita temukan dalam kebenaran firman Tuhan Roma pasal 9 ini. Dalam ayat 1 kita dapat melihat kebenaran di mana Rasul Paulus adalah seorang rasul yang mengatakan kebenaran di dalam Kristus mengenai perasaan hatinya terhadap bangsa Israel, keturunan jasmani dari Rasul Paulus. Ada kerinduan yang mendalam dari lubuk hati Rasul Paulus terhadap orang Israel. Dan juga kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus merasa terbeban atas bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel ini dapat tahu apa yang dirasakan Rasul Paulus lewat apa yang disampaikan Rasul Paulus tentang isi hatinya. Dia merasa terbeban atas umat Israel, sehingga bangsa Israel ini dapat mengetahui bahwa atau menyadari bahwa mereka adalah bangsa pilihan. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Mengapa dia merasa sedih? Ya, disebabkan karena mereka menolak Kristus. Mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Mereka menolak dan menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Ini yang sangat disesali oleh Rasul Paulus. Bahkan tidak hanya itu, orang-orang Israel juga menolak pemberitaan Rasul Paulus. Mereka menolak Injil Kristus, lebih berpadanan kepada hukum Taurat dan tidak melakukan hal-hal yang diajarkan, yaitu Injil Kristus terhadap orang Israel atau orang Yahudi. Oleh karena itu Rasul Paulus merasa sangat sedih. Sebab apa? Bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan. Mereka yang mendapatkan keselamatan dari Allah. Namun karena mereka menolak Injil, mereka menolak Kristus, artinya
Dan atau dalam kata lain mereka menolak keselamatan. Karena hanya ada di dalam Yesus Kristus keselamatan itu akan diperoleh atas setiap pribadi. Nah, kalau bangsa pilihan Allah sendiri menolak, maka mereka akan juga tidak mendapatkan bagian dalam keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini merupakan kesedihan yang amat terdalam dalam hati Rasul Paulus. Dia rindu setiap bangsa Yahudi, orang Israel dapat percaya kepada Injil. Dan semua bangsa Israel menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Dan bagian yang ketiga, Rasul Paulus tidak berdusta. Dia katakan pada ayat 1, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya, Rasul Paulus tidak berdusta. Apa yang dia rasakan dalam hatinya, itu yang dia perkatakan melalui mulut bibirnya. Apa yang dia rasakan dia tidak olah dengan kata-kata yang lain. Yang dia perkatakan, dia berkata aku tidak berdusta. Artinya Rasul Paulus ini tidak mengada-ngada apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan terjadi kepada keturunan jasmaninya yaitu bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Rasul Paulus mengatakan yang sesungguhnya, tidak membuat-buat atau tidak mengada-ngada, tidak memanipulasi suatu hal yang dia rasakan supaya dapat diterima, disayang, dibanggakan oleh orang Israel. Tidak demikian. Meskipun bagi Rasul Paulus mengatakan yang sesungguhnya, mengatakan kebenaran yang ada dalam hatinya, tidak berdusta, meskipun ditolak ataupun diterima, itu sudah menjadi suatu sukacita bagi Rasul Paulus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus mengatakan yang sesungguhnya tentang kesedihannya. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada satu hal yang dikatakan Rasul Paulus pada ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama ayat yang ketiga. Bahkan aku mau tertusuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Dia rela pasang badan. Dia rela dikatakan tertusuk terpisah dari Kristus. Mengorbankan dirinya hanya untuk bangsa keturunannya secara jasmani, bangsa Israel dapat diselamatkan bila bisa. Tapi pastinya tidak bisa Bapak Ibu Saudara, karena keselamatan itu adalah tanggung jawab setiap pribadi kita. Tidak bisa orang tua menanggung dosa anak-anaknya atau anak-anak menanggung dosa orang tuanya. Tidak bisa. Keselamatan yang kita peroleh adalah karena karena kita percaya kepada Tuhan Yesus secara pribadi. Bukan karena orang tua kita percaya lalu isi keluarga masuk surga. Kadang-kadang juga ada orang yang memahami pemahaman yang salah. Ayat firman Tuhan memang berkata dalam pasal yang lain, dikatakan bahwa satu orang percaya seisi keluarganya diselamatkan. Artinya bukan satu tukang percaya dan yang berdosa diselamatkan, bukan Bapak Ibu Saudara. Artinya satu orang percaya itu dapat menjadi berkat bagi keluarganya, membawa terang bagi keluarganya, menjadi saksi bagi keluarganya dan mereka diselamatkan. Kalau ada saudara-saudara yang kita temukan di luar, Bapak Ibu menemukan berkata, ya satu orang diselamatkan, maka isi rumahnya akan diselamatkan. Saya percaya saya percaya kepada Tuhan Yesus dan suami anak-anakku meskipun belum percaya suatu saat akan selamat. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tentu harus menjadi saksi. Beritakan Injil itu kepada keluarga kita supaya seisi keluarga kita mendapatkan keselamatan. Demikian yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Dia ingin agar seluruh bangsanya itu mendapatkan keselamatan dari Tuhan, bukan hanya seisi keluarganya, tapi bangsa Israel. Nah, itu yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Keinginan yang sama juga Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dalam Keluaran, Musa juga pernah merasakan hal yang sama. Ketika bangsa Israel menjadi tegar tengkuk di hadapan Tuhan, mereka tidak taat kepada hukum Taurat, mereka berdosa. Dia berkata, biarlah aku menanggung dosa mereka Tuhan. Tetapi tetap tidak bisa Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kita lihat kebenaran interpretasi yang selanjutnya. Dia berkata, Rasul Paulus berkata, dalam suara hatinya ia bersaksi dalam Roh Kudus. Ini bagian yang juga sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika kita mengatakan sesuatu, Roh Kudus itu turut bersaksi Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita mengada-ngada, kita tidak mengatakan yang sesungguhnya, kita tidak mengatakan kebenaran,
maka Roh Kudus itu memeriksa, menyelidiki hati nurani kita. Jadi tidak bisa hati kita berkata lain, mulut kita berkata lain, berbohong atau berdusta. Jangan Bapak Ibu Saudara, sebagai anak Tuhan kita harus mengeluarkan suara hati kita. Karena Roh Kudus pun turut bersaksi di dalam kita. Rasul Paulus katakan dalam suara hatinya bersaksi dalam Roh Kudus. Roh Kudus menjadi saksi atas kebenaran suara hatinya, keinginannya, cintanya kepada bangsanya. Dia menaruh bebannya, dia terbeban bagi bangsanya sendiri. Ada doa yang dia naikkan dalam hatinya karena dia tahu bahwa Roh Kudus itu menyelidiki hati setiap orang yang percaya dan menaikkan setiap kata-kata yang tidak terucapkan kepada Tuhan. Itu diimani oleh Rasul Paulus, dan ada pengharapan penggenapan janji Allah kepada bangsa Israel bahwa mereka akan diubahkan hati mereka, pikiran mereka, dan mereka menjadi percaya sehingga janji-janji sebagai umat pilihan Allah, anak sulung yang dikatakan oleh Tuhan itu terjadi bagi bangsa Israel. Nah, apa aplikasinya bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian? Aplikasinya tentu kita harus belajar dari pribadi Rasul Paulus. Belajar untuk mengatakan, berkata yang benar, berkata yang jujur, berkata yang tidak dibuat-buat, berkata yang sesungguhnya. Setiap kita berbicara kepada orang lain, baiklah Bapak Ibu Saudara, kita tinggalkan dusta, berbohong, beda yang sebenarnya dan kita memperkatakan yang lainnya. Itu sama saja kita berdusta kepada setiap orang. Satu kali kita berdusta, iblis akan terus membawa kita untuk berdusta yang kesekian kalinya. Namun kalau kita belajar takut akan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan untuk belajar tidak berdusta, mengatakan yang sebenarnya, Roh Kudus itu akan menolong kita untuk terus menjadi orang-orang yang berkata jujur, mengatakan kebenaran di dalam kehidupan kita. Sebab Roh Kudus menyelidiki maksud yang terselubung, yang tersembunyi dalam hati kita. Kita bisa bohong, berdusta kepada sesama kita. Namun kita tidak dapat berdusta kepada Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat berdusta kepada Allah sebelum kita berkata pun Dia tahu maksud hati setiap orang. Nah, aplikasi yang dapat kita lakukan dalam hidup kita, mari Bapak Ibu Saudara, miliki hati yang terbeban untuk orang-orang yang belum percaya, untuk keluarga kita, untuk bangsa dan negara kita. Doakan kepada Tuhan supaya bangsa Indonesia ini banyak jiwa-jiwa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan doakan orang-orang yang menolak Kristus. Waktu itu Rasul Paulus juga mendoakan orang Israel yang menolak Kristus, menolak juru selamat. Meskipun juru selamat itu sudah datang melalui keturunan bangsa Israel, namun mereka menolak. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan untuk bangsa kita, untuk orang-orang yang masih tertutup hatinya terhadap keselamatan, terhadap Tuhan Yesus, terhadap Injil, Tuhan akan membukakan hati mereka karena Allah itu Allah yang berkuasa, dapat mengubahkan setiap hati orang yang keras hatinya terhadap Tuhan. Dan juga mari kita terbeban, terutama untuk bangsa kita, untuk keluarga kita, bahwa mereka dalam doa nyatakan kerinduan hatimu kepada Tuhan secara terbuka di dalam kebenaran dan dalam kejujuran. Katakan yang sesungguhnya kepada Tuhan, bahkan kepada sesama kita. Belajar menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai kita, Dia ada dalam hidup kita, Dia yang berdaulat dalam hidup kita. Mari mengatakan kebenaran dalam hidup kita. Terlebih mengatakan kebenaran, menyaksikan firman Tuhan setiap hari, setiap waktu, di mana Allah masih memberikan kesempatan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kepada Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan kesaksian tertentu, baik kesaksian mujizat, pemulihan keluarga, kesembuhan dan lain-lain sebagainya, dan Bapak Ibu juga yang dapat ingin didoakan, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Allah yang mulia dalam kehidupan kami. Tuhan,
Engkau ada dalam hati kami ya Allah Roh Kudus. Engkau menyelidiki hati kami. Tidak ada yang terselubung, tidak ada yang tersembunyi Tuhan. Kami anak-anak-Mu, umat-umat-Mu yang percaya kepadamu. Kami mau mengatakan yang benar di hadapan Tuhan. Mengatakan yang sungguh-sungguh terjadi. Apa yang ada dalam hati kami, dalam pikiran kami, itu yang kami akan katakan. Dan kami akan memperkatakan kejadian yang sebenarnya. Tanpa berdusta di hadapan manusia, terlebih di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ajar kami menjadi orang-orang yang berkata jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Sebab segala sesuatu yang kami perkatakan kami akan pertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, ajar kami juga senantiasa memiliki beban untuk keluarga kami, orang-orang yang menolak Injil, menolak Kristus, bahkan beban untuk gereja kami ini Tuhan, agar banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa bangkit mencari Tuhan, mencari keselamatan, mendekatkan diri kepada Tuhan, bangkit dari kelemahan mereka Tuhan. Bahkan orang-orang yang masih tertutup akan keselamatan, Tuhan bukakan jamah hati mereka, berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, semoga Allah damai sejahtera menguduskan keluarga GPD El Sadai Magelang seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh keluarga GPD El Sadai Magelang terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.